2.3. Ukuran pemusatan data. Data statistik yang dimaksud rata-rata bukan hanya rata-rata hitung dalam kurung rataan, tetapi meliputi juga median, modus, dan rata-rata harmonis. Semua rata-rata ini memiliki kecenderungan berupa di tengah-tengah nilai seluruh data setelah diurutkan. Oleh karena itu, ukuran rata-rata tersebut disebut ukuran pemusatan data atau tendensi sentral. 2.3.1. Rataan hitung. A. Menghitung rataan data tunggal. Rataan hitung biasanya disingkat dengan rataan data X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Didefinisikan dengan X bar atau rataan sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 ditambah dengan titik-titik tambah Xn dibagi dengan N, atau bisa juga dituliskan dengan rataan sama dengan sigma dari Xi, di mana I nya sama dengan 1 hingga N dibagi dengan N. Keterangannya ada di bawah. X bar itu rataan hitung atau rataan, Xi sama dengan data Ki, dan N itu banyak data atau ukuran data. Contoh, tentukan rataan dari tabel berikut. Di sini ada data dan ada frekuensinya. Baik, untuk menghitung rataan pada tabel tersebut lebih sistematis jika dilakukan dengan cara seperti tabel berikut. Kita susun lagi tabelnya. Yang pertama data, kita misalkan dengan Xi, kolom kedua Fi, frekuensinya, kolom ketiga Fi dikali dengan Xi, frekuensi dikali dengan data. Untuk menghitung rataannya, kita akan menggunakan rumus rataan sama dengan sigma Fi Xi, di mana I nya sama dengan 1 hingga N dibagi dengan sigma dari Fi. Baik, di sini ada Fi Xi, itu yang pertama kita kerjakan. Fi Xi 2 dikali dengan 1, diperoleh di sini hasilnya 2. 3 dikali dengan 2, 6. 2 dikali dengan 3. Untuk yang di sini 3 dikali dengan 4. Untuk yang ini 2 dikali dengan 6. Di sini ada sigma, artinya itu adalah jumlah. Berarti kita jumlahkan dulu Fi nya. Diperolehlah sigma Fi nya sama dengan hasilnya 12. Sigma dari Fi Xi jumlah dari yang ini. Diperoleh hasilnya sama dengan 38 setelah dijumlahkan. Diperoleh rataan sama dengan 38 dibagi dengan 12 yang ini. Hasilnya sama dengan 3,16. B. Menghitung rataan data tunggal dengan menggunakan rataan sementara. Rumusnya seperti berikut. Rataan sama dengan rataan sementara, simbolnya seperti ini, XS bar ditambah dengan sigma F dikali dengan D dibagi dengan sigma F. Keterangannya, D yang di sini adalah simpangan data Ki terhadap rataan sementara. Nanti akan saya jelaskan di contoh soal. Kita akan menyelesaikan soal dengan menggunakan rataan sementara. Datanya dari contoh yang pertama tadi sudah diperoleh di sini 3,16. Jadi jika kita menggunakan rataan sementara, kita juga memperoleh nilai rataannya 3,16. Sesuai dengan rumus yang di atas, di sini ada rataan sementara. Rataan sementara sama dengan 3. Ambil 3 ya. Ini diambil dari salah satu data Xi yang di sini. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, 4 atau 6. Saya tambahkan di sini tabelnya, tabel DI ya dan F dikali D. Biar kita memperoleh apa yang diminta di rumus. Yang pertama DI-nya. DI itu diperoleh dari Xi dikurang rataan sementara. Yang pertama, Xi-nya 1 dikurang dengan rataan sementaranya 3, diperoleh negatif 2. Maka diperolehlah F dikali D, 2 dikali dengan negatif 2 sama dengan negatif 4. Untuk yang kedua, Xi dikurang dengan rataan sementara. Xi-nya di sini 2 dan rataan sementaranya 3. 2 kurang 3 negatif 1, diperoleh hasilnya di sini F dikali D sama dengan 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Baris ketiga, DI-nya sama dengan 3 dikurang dengan 3, hasilnya 0. Diperolehlah F dikali D, 2 dikali 0 sama dengan 0. Baris keempat, 4 dikurang dengan 3 sama dengan 1. Jadi F dikali D-nya 3 dikali 1 sama dengan 3. Yang terakhir, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Diperoleh F dikali D, 2 dikali 3 sama dengan 6. Di sini ada sigma FD. Sigma FD-nya sama dengan jumlah dari semua ini. Hasilnya sama dengan 2. Jadi sesuai dengan rumus tinggal kita masukkan
Rataan sama dengan rataan sementara ditambah sigma FD dibagi dengan sigma F. Tinggal dimasukkan rataan sementara tadi yang kita ambil 3 ditambah dengan sigma F dikali D 2 dibagi dengan sigma F. Sigma F nya 12. Hasilnya sama dengan 3 ditambah 0,16. Dijumlahkan hasilnya 3,16, jadi sama. Dengan cara biasa atau dengan menggunakan rataan sementara, hasilnya harus sama. C. Menghitung rataan data berkelompok. Secara umum, untuk menentukan rataan data berkelompok adalah dengan menggunakan rumus berikut. Rumusnya sama dengan yang data tunggal tadi. Yang membedakan adalah XI. XI di data berkelompok itu adalah titik tengah interval kelas KI. Baik, saya akan jelaskan melalui contoh. Contoh yang kedua. Hitunglah rataan dari data di bawah ini. Interval 21 sampai 25 ada 2 dan seterusnya. Ini adalah frekuensinya. Total frekuensinya atau sigma F itu sama dengan 30. Langkah selanjutnya, kita akan tambahkan kolom XI. XI itu adalah titik tengah. Titik tengah interval dari 21 sampai 25. Ini ya. 21, 22, 23, 24, 25 jika datanya disebarkan. Jadi tengah-tengahnya adalah yang 23. Jadi untuk mencari titik tengah interval selanjutnya, kamu boleh gunakan seperti ini. Saya tambahkan kolom XI. Yang di sini titik tengahnya 23. Yang ini titik tengahnya 28. Yang ini titik tengahnya 33. Karena lebar kelasnya 5, maka ini bertambah-tambah 5 nanti. Ya, ini 38, yang ini 43, yang ini 48. Itu titik tengahnya. Selanjutnya di sini ada FIXI. Kita tambahkan satu kolom lagi untuk FIXI. Artinya F dikali dengan X. Diperoleh 2 kali 23, 46. 8 dikali 28, 224. 9 dikali 33, 297. 6 dikali dengan 38, 228. 3 dikali 43 sama dengan 129. 2 dikali 48, 96. Sigmanya, jumlahnya, yaitu jumlahkan semuanya 1020. Jadi dengan menggunakan rumus ini diperolehlah rataannya. Hasilnya sama dengan 1020 dibagi dengan 30. Ya, sesuai dengan rumus yang di sini. Hasilnya sama dengan 34. D. Menghitung rataan data berkelompok dengan rataan sementara. Rumusnya yaitu rataan sama dengan rataan sementara ditambah dengan sigma FI/DI dibagi dengan sigma FI. Sama seperti tadi, XI-nya sama dengan titik tengah interval kelas KI. Saya akan jelaskan melalui contoh. Datanya dari contoh 2. Masih sama soalnya. Titik tengahnya juga sama. Sekarang kita akan mencari rataan dengan menggunakan rataan sementara. Rataan sementara diambil dari salah satu data XI. XI-nya yang ini. Boleh kamu ambil 33, boleh kamu ambil 48. Saya ambil 48 di sini. Soal sebelumnya tadi di tengah-tengah, saya ambil yang di sini. Yang perlu kita cari yang pertama, DI-nya. Diperolehlah DI itu sama dengan XI dikurang dengan X sementara. 23 dikurang dengan 48. 48 tadi adalah rataan sementaranya. 23 XI-nya. Yang baris kedua, 28 dikurang dengan 48, negatif 20. Baris ketiga, 33 dikurang 48, negatif 15. 38 dikurang 48, negatif 10. 43 dikurang dengan 48, negatif 5. Yang terakhir, 48 dikurang dengan 48. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mencari FI dikali dengan DI. FI yang ini, DI-nya yang kita peroleh di sini. 2 dikali dengan negatif 25, negatif 50. 8 dikali negatif 20, negatif 160. 9 dikali negatif 15, negatif 135. 6 dikali negatif 10. 3 dikali dengan negatif 5. 2 dikali dengan 0. Diperolehlah sigma dari FIDI. Jumlahkan ini semua. Hasilnya sama dengan negatif 420. Sesuai dengan rumus, diperolehlah rataannya sama dengan rataan sementara 48 tadi ditambah dengan sigma FD
atau sigma FIDI sama aja. Itu negatif 420 dibagi dengan sigma F atau sigma FI sama dengan 30. Hasilnya 48 dikurang dengan 14. Diperoleh ratanya sama dengan 34. Jadi sama dengan menggunakan cara langsung tadi dan menggunakan rata sementara, hasilnya pasti sama.